Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Abdurrahman. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit isi terkait makalah saya pada mata kuliah perancangan kendali robotik ini yang berjudul Sensor pada Sistem Robotika. Selanjutnya kita langsung masuk pembahasan. Kita masuk ke konsep dasar sensor terlebih dahulu. Sensor ini merupakan komponen penting dalam sistem kendali robotik karena ia menjembatani persepsi robot terhadap lingkungan fisik dan informasi internal robot itu sendiri, sehingga robot dapat berinteraksi secara cerdas dan juga otonom dalam berbagai kondisi operasi. Nah, sensor berfungsi sebagai indera mekanis untuk mendeteksi fenomena fisik. Contoh fenomena fisiknya itu apa saja? Contoh misal jarak, warna, suhu, atau gaya. Kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal listrik inilah yang bisa dibaca oleh robot. Contohnya, robot bisa mendeteksi jarak tembok, suhu udara, atau warna objek, lalu memutuskan harus berhenti, belok, atau mengambil objek tertentu. Nah, adapun jenis-jenis sensor ini ya diklasifikasikan berdasarkan teknologinya dan prinsip kerjanya. Yang pertama, sensor ultrasonik. Nah, sensor ultrasonik ini merupakan sensor jarak yang bekerja dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak suatu objek. Adapun cara kerjanya, sensor ini nantinya akan mengirimkan gelombang suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia ke arah suatu benda. Nah, kalau gelombang itu mengenai benda, ia akan memantul kembali ke sensor. Kemudian robot mengukur berapa lama gelombang kembali untuk mengetahui seberapa jauh benda itu. Nah, jadi robot bisa menghindari tabrakan misalnya. Nah, adapun penelitian yang membahas terkait masalah ini yaitu Zulkarnain tahun 2024. Sensor ini digunakannya pada mobile robot untuk mendeteksi rintangan di depan robot sehingga sistem kendali dapat menjaga jarak aman saat navigasi di lingkungan dinamis. Nah, sensor ultrasonik ini membaca jarak objek sebagai masukan atau input bagi sistem kendali sehingga robot dapat mengambil keputusan untuk berhenti atau mengubah arah. Kemudian yang kedua, sensor inframerah atau infrared. Sensor merah ini termasuk dalam kategori sensor jarak pendek yang bekerja berdasarkan pantulan sinar inframerah dari permukaan objek. Nah, adapun cara kerjanya, sensor inframerah ini akan memancarkan cahaya inframerah ke benda di dekatnya. Nah, kenapa harus dekat? Karena gelombang cahaya inframerah itu efektif hanya untuk jarak yang pendek. Kalau jaraknya itu jauh, cahaya inframerah tersebut akan melemah dan ketika kembali ke sensor itu terlalu lemah untuk deteksi. Untuk penelitian yang bahas sensor ini ada Zulkarnain tahun 2024. Sensor ini digunakannya bersamaan dengan sensor ultrasonik untuk meningkatkan akurasi deteksi rintangan. Dalam sistem robot tersebut, sensor IR berfungsi sebagai sensor tambahan untuk melakukan validasi pembacaan jarak sehingga sistem navigasi menjadi lebih stabil dan responsif. Kemudian yang ketiga, sensor kamera fiksi 2. Sensor kamera fiksi 2 ini merupakan sensor visual yang digunakan untuk mendeteksi warna dan menentukan koordinat objek berbasis pengolahan citra. Adapun cara kerjanya, sensor kamera ini seperti kita misalkan mata robot. Kamera melihat warna atau bentuk benda, lalu robot tahu posisi benda tersebut. Misalnya robot lengan bisa mengambil benda sesuai warna atau lokasi yang terdeteksi. Untuk penelitian bahas masa sensor ini ada Stompel tahun 2025, kamera ini diimplementasikannya pada robot lengan tipe pick and place untuk mengidentifikasi objek secara otomatis berdasarkan warna tertentu. Kamera menentukan posisi objek melalui transformasi koordinat sehingga robot dapat melakukan proses pengambilan dan pemindaian objek secara presisi. Kemudian yang keempat, sensor warna TCS 3200 adalah sensor warna berfungsi mengidentifikasi warna berdasarkan posisi nilai RGB, red, green, blue. Untuk cara kerjanya, sensor warna ini membaca cahaya dari benda dan menentukan warna apa yang terlihat. Nah, robot bisa membedakan warna tertentu. Misalnya zona target supaya bergerak atau bekerja sesuai warna yang ditentukan.
Adapun penelitian yang membahas sensor warna TCS 3200 ini, yaitu Sugiarto tahun 2023, sensor ini digunakannya pada robot kompetisi untuk mengenali zona warna tertentu dalam arena. Nah, sensor TCS 3200 ini membaca intensitas warna dan mengklasifikasikannya sehingga robot dapat menentukan tindakan sesuai dengan warna yang terdeteksi. Nah, perbedaan Pixie 2 dengan TCS 3200 ini, Pixie 2 itu memang bisa mendeteksi warna, tapi lebih kompleks. Nah, kamera Pixie 2 ini bisa membaca bentuk, ukuran, posisi objek, dan juga memberi koordinat objek ke robot. Jadi fokusnya itu visual processing, bukan sekedar melihat warna saja. Sedangkan sensor TCS 3200 ini, sensornya itu sederhana. Fokusnya hanya pada warna, tidak bisa mendeteksi posisi ataupun bentuk objek. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Untuk yang kelima, sensor MPU 6050. Nah, sensor MPU 6050 ini gabungan dari dua sensor, giroskop plus akselerometer. Ia merupakan sensor gerak yang termasuk dalam kategori IMU atau Inertial Measurement Unit. Adapun cara kerjanya, sensor giroskop ini mengukur arah atau kemiringan robot, sedangkan akselerometer mengukur percepatan. Nah, gabungan kedua sensor ini membuat robot jadi tetap stabil dan bergerak sesuai arah yang diinginkan. Untuk penelitian yang membahas ini ada pertama tahun 2025, sensor ini digunakannya pada robot omnidirectional untuk mengukur percepatan serta sudut rotasi robot. Nah, data orientasi yang dihasilkan sensor dimanfaatkan sebagai sistem monitoring dan koreksi arah gerak, sehingga robot dapat mempertahankan kestabilan saat bermanuver. Kemudian yang keenam, sensor FSR, Force Sensitive Resistor. Ini merupakan sensor gaya yang digunakan untuk mengukur tekanan pada permukaan kontak. Adapun cara kerjanya, dia mengukur seberapa keras robot menekan benda. Misalnya saat robot memegang gelas, sensor ini dia memberitahu robot agar tidak terlalu kuat menekan sehingga gelas tidak pecah. Untuk penelitiannya ada Umli Asin tahun 2023, sensor FSR dipasang pada grip robot untuk mendeteksi gaya tekan saat memegang objek. Nah, informasi tekanan tersebut digunakan untuk mengontrol kekuatan cengkraman agar objek tidak mengalami kerusakan akibat tekanan berlebih. Dan yang ketujuh, sensor LiDAR, Light Detection and Ranging. Ini merupakan sensor pemetaan jarak yang memanfaatkan sinar laser untuk mendeteksi jarak permukaan objek sekitarnya. Untuk cara kerjanya, memancarkan sinar laser ke sekitar robot, kemudian laser yang memantul kembali dibaca untuk membuat peta lingkungan. Nah, dengan ini robot itu tahu di mana ada benda dan bisa bergerak sendiri tanpa tabrakan. Kemudian yang ke-8, sensor kompas. Ini merupakan sensor orientasi di mana digunakan untuk menentukan arah relatif terhadap medan magnet bumi, sehingga robot dapat mengetahui orientasi gerak secara akurat. Untuk cara kerjanya, sensor kompas ini membaca medan magnet bumi untuk menentukan arah. Robot itu tahu di mana arah utara, selatan, barat. Nah, sehingga bisa bergerak lurus atau berbelok sesuai tujuan. Kemudian sensor odometri. Odometri ini sering berupa rotary encoder yang dipasang pada roda motor untuk mengukur jumlah putaran roda, sehingga data posisi robot dapat dihitung saat bergerak. Adapun cara kerjanya, sensor ini menghitung putaran roda robot. Dari jumlah putaran, robot tahu seberapa jauh ia sudah bergerak, sehingga bisa menjaga posisinya di arena ataupun juga lantai. Kemudian sensor GPS. Sensor GPS atau Global Positioning System ini sensor navigasi global yang memungkinkan robot mendapatkan koordinat geografis secara langsung dari satelit.
Untuk cara kerjanya sendiri, GPS ini menerima sinyal satelit untuk mengetahui posisi robot di bumi. Robot bisa mengikuti rute tertentu, misalnya robot kapal atau drone di luar ruangan. Nah, kemudian sensor gas atau contohnya MQ135 atau MQ7. Sensor gas ini adalah sensor lingkungan yang mendeteksi konsentrasi gas tertentu di udara. Untuk cara kerjanya sendiri, sensor gas ini mendeteksi gas yang berbahaya di udara, contohnya seperti CO atau NO2. Kemudian robot membaca konsentrasi gas dan memberi informasi kalau ada gas berbahaya di sekitar. Kemudian sensor suhu, contohnya seperti DHT11. Ini bekerja untuk mengukur temperatur udara di sekitar robot. Nah, cara kerjanya sendiri, suhu sensor mengukur temperatur udara di sekitar robot. Nah, informasi ini bisa dipakai untuk menyesuaikan kerja robot atau memberi peringatan kalau suhu terlalu tinggi. Kemudian sensor flame atau api, sensor flame atau flame sensor dirancang untuk mendeteksi keberadaan api atau nyala api di depan robot. Nah, cara kerjanya, sensor ini mendeteksi nyala api. Robot bisa berhenti, memberi peringatan, atau menyalakan alarm saat api terdeteksi di sekitarnya. Misalnya robot pemadam kebakaran. Kemudian 14, sensor ultrasonik HCSR04. Sensor ultrasonik HCSR04 ini adalah sensor jarak juga yang bekerja berdasarkan pantulan gelombang ultrasonik. Adapun cara kerjanya ini mirip seperti sensor ultrasonik biasa. HCSR04 ini mengirim gelombang suara untuk mengetahui jarak benda. Kemudian contohnya robot penghindar rintangan pakai sensor ini agar tidak menabrak benda yang ada di depannya. Terakhir, sensor akselerometer MPU 6050 atau IMU ini menggabungkan akselerometer dan giroskop untuk mengukur percepatan dan orientasi gerak. Cara kerjanya, IMU menggabungkan sensor percepatan dan kemiringan. Robot bisa tahu gerakan atau kemiringan tubuhnya sehingga sistem kendali bisa menyesuaikan posisi atau juga menghentikan robot dengan aman. Ya, mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.